Sampai bertemu kembali di mata pelajaran PBPB pada pertemuan ke-17 kali ini yang dengan topik itu tentang MySQL bagian kedua. Pada MySQL bagian kedua, materi yang akan kita bahas yang kita pelajari yaitu pertama PHP dengan MySQL, yang kedua database MySQL, yang ketiga menggunakan PHP MyAdmin, yang keempat membuat database dengan PHP MyAdmin, yang kelima bagian-bagian dari PHP MyAdmin. Di pertemuan sebelumnya ini sudah kita bahas, membuat database menggunakan sintaks script, dan untuk isi database-nya, tabelnya kita ketikkan use mahasiswa, itu sintaksnya. Jadi kalau kalian coba ini, maka tidak akan bisa kita melanjutkannya. Jadi kesimpulannya dari saya, harapan saya sudah dicoba ya, dan pastikan XMPP sudah aktif. Nah, kalau kita untuk melihat database yang kita rancang sebelumnya, nanti kita harus mengingat materi sebelum pertemuan ke-16, yaitu pas membuat database. Kalau tidak salah, saya itu sudah sampai di sini materinya ya. Nah, oke. Saya ingatkan lagi, pastikan XMPP sudah aktif. Ya, sekarang kita coba melihat kembali apa yang sudah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya. Kita masuk ke CMD Pro. Ingat, di pertemuan sebelumnya kita harus masuk dulu ke XMPP SQL bin ya. Berarti minggu lalu cd c.2 slash exam lalu SQL lalu slash bin ya, ingat ya. Oke, sudah seperti itu kemarin, maka kita aktifkan coba MySQL nya. Ketika MySQL spasi su spasi root. Oke, ini sudah di MySQL saya. Lalu kalau sudah seperti itu kayak kemarin, kita untuk melihat isi tabelnya, kita coba dulu kita gunakan database ya. Tapi kita gunakan dulu nama database nya kemarin mahasiswa plus mahasiswa. Oke, lalu kita show-kan melihat isi tabel yang ada di database tersebut. Show tables ya, ada tabel mahasiswa ya. Kita menggunakan nama database-nya dan nama filenya mahasiswa, nama tabel yang sudah kita buat itu tabel mahasiswa. Lalu untuk berikutnya coba kita tampilkan select bintang from PBL. Apa isinya? Sudah ada nggak isinya? Kita mahasiswa PBL underscore mahasiswa. Ya, sudah ada satu field, yaitu satu. Nah, berikutnya kita akan mencoba memasukkan field kedua. Kita akan memasukkan data yang kedua, ya. Ini ketikkan insert into table. Oke, dan kita menambah datanya, insert terus spasi into
spasi TBL mahasiswa, nama tabelnya, artinya masukkan ke dalam tabel mahasiswa, lalu buka kurung, kita panggil kitnya ID mahasiswa ya, nama mahasiswa, nama spasi nama NPL sebagai kita, spasi lalu koma, jenis underscore, nah ini lamain kita buat lain koma alamat, lalu alamat iya kurung. Nah sekarang kita masukkan data yang value nya ke field tersebut, value, ketikkan values value, lalu titik tunggal ya, data di ya, koma ini 02 ini 08 titik tunggal, lalu alamat belum kita ketikkan, alamatnya di mana, saya Medan, titik tunggalnya lupa. Oke, sekarang enter. Oke, masuk, pastikan sudah masuk tidak dia, select bintang, sudah siswa. Oke, sudah masuk, sudah benar ya. Jadi sekarang kita ke materi berikut. Bagaimana jika kita ingin menampilkan record berdasarkan kriteria, misalkan ingin melihat mahasiswa yang alamatnya di Jawa Barat atau di Medan atau di mana saja. Ketikkan dia select ya, misalnya kita menampilkan dari Medan dia ya, itu kita mahasiswa yang dari mana, spasi bintang spasi BBL boleh ya, BL BL lalu web yang mana, artinya yang web, alamat sama dengan tanda tanggal Medan, ditambah lagi lalu koma enter. Nah jadi kalau menampilkan dia misalnya tadi mahasiswa yang alamatnya di Medan, berarti sintaksnya atau bahasanya yang kami ketikkan itu select bintang rom TBL nama tabel yang mana web alamat Medan. Jadi kalau misalnya yang mana jenis kelamin perempuan, berarti di sini TBL mahasiswa web jenis kelamin sama dengan tanda kutip perempuan. Berikutnya adalah mengubah nama tabel. Nah untuk mengubah nama tabel caranya seperti ini ya, kita harus ketikkan sintaksnya dari alter tabel mahasiswa rename TBL mahasiswa. So perintah alter ya, sintaks alter ya, ketikkan alter spasi tabel, jadi tadi tabel nama tabelnya apa, TBL mahasiswa, menjadi apa, rename TBL lalu MHS ya, nama tabelnya. Coba jadi seperti ini, titik koma enter.
show tables, lihat gimana dia hasilnya. Ada kesalahan katanya, bukan tabel bahasa Inggrisnya, itu kan table kalau di bahasa Inggris, table ya benar. Salah satu huruf salah dia semua. Coba lagi kita buktikan apa benar. Ketik show tables, show tables, huruf bawah enter ya, ganti kan jadi tabel S yang tadinya tadi tabel mahasiswa sudah kita rename jadi tabel S. Jadi kalau mengulang lagi kayak mana, berarti kita harus nanti ini tabel MHS rename menjadi tabel HS menjadi tabel mahasiswa kembali siswa. So ya, berikutnya adalah tambahkan field. Sebelumnya kita telah memiliki field ID MHS, nama MHS, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat. Dan untuk menambahkan field itu kita harus mengetikkan alter table, lalu tbl mahasiswa nama tabelnya, add column, statusnya, lalu varchar tipe datanya 30. Nah, yang akan kamu ketikkan. Lalu untuk menampilkan record, cara menampilkan record berdasarkan kriteria, misalkan ingin melihat mahasiswa yang alamatnya di Jawa Barat, maka ketikkan select bintang from tabel mahasiswa where alamat Jawa Barat. Kita akan mencoba menjelek mahasiswa yang tanggal lahirnya 1850702, maka ketikkan sintaksnya nanti di James Lebrono, delete from spasi tbl mahasiswa where tanggal lahir sekian-sekian. Untuk melihat hasilnya select bintang from tbl mahasiswa, gambar yang hitam ini ya, seperti hasilnya. Oke, berikutnya itu PHP dan MySQL dapat bekerja secara bersama-sama, yaitu dengan mengkoneksikan terlebih dahulu. Untuk melakukan koneksi antara PHP dan MySQL perlu dilakukan adalah 1. Menggunakan beberapa fungsi dalam PHP yang sudah disediakan untuk menangani koneksi database. Tidak hanya koneksi database, tapi dalam PHP pun terdapat fungsi untuk mengupdate, mendelete, menginsert, dan seputar fungsi yang dapat menjalankan sintaks MySQL. Oke, untuk melakukan koneksi antara PHP dan MySQL, sebelumnya terlebih dahulu masuk ke dalam cexam htdocs, lalu nanti kemudian buat sebuah folder dengan nama latihan 3, kemudian buat sebuah file dengan nama koneksi.php, berarti kan nanti ke aplikasi Notepad untuk membuat file koneksi.php. Kita coba praktekkan ya. PHP SQL. Nah, di sini nanti kita akan buat file yang namanya, kita akan buat file koneksi.php. Buka Notepad. Kalau sudah aktif Notepadnya seperti ini, kita ketikkanlah sintaksnya. Ini isi dari file koneksi.php seperti ini ya. Ini saya kopikan saja ya untuk waktu. Nah, kalau sudah diketik seperti ini, simpan dia file, save as, tadi htdocs latihan PHP MySQL ya, save. Di sini sudah ada keterangannya, saya buat nih express 2 kali berarti komentar ya, bisa kamu baca pelajari.
Nah, berikutnya kita akan mencoba menggunakan PHP MyAdmin. Selain menggunakan MySQL yang ada di command prompt, kita juga bisa menggunakan PHP MyAdmin. Ya, misalkan saya menggunakan Mozilla Firefox, lalu ketikkan isi alamat di addressnya seperti ini: http localhost php myadmin. Masuk ke browser, di copy dan sebagainya. Ini di sini, pastikan saja. Nah, ini tampilannya ya, PHP MyAdmin. Lalu kita akan membuat database dengan PHP MyAdmin. Tadi kita membuat dengan command prompt, sekarang kita menggunakan aplikasi localhost PHP MyAdmin. Kita akan membuat database menggunakan dengan nama mahasiswa 2. Caranya seperti berikut: klik tab database, klik create, lalu pada kotak dialog create database ketikkan mahasiswa 2. Tekan, kembali ke browser, klik database ini. Di sini create database ini sudah ada sebelumnya, mahasiswa 1 ya. Inilah database yang sudah ada sebelumnya. Ketikkan di sini mahasiswa 2. Lalu berikutnya klik tombol create, sudah ada di sini. Nah, tabel masih kosong, ini nama database. Sudah seperti ini tadi kita lakukan. Berikutnya membuat tabel dengan PHP MyAdmin. Kita akan membuat tabel seperti gambar, struktur tabel seperti gambar di bawah ini. Dia menggunakan 5 field ya, fieldnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tipe datanya, size nya. Kembali ke browser. Nah, ketikkan di sini name nya, ini nama tabelnya, misalnya nama tabelnya LHS, bisa aja saya buat ya. Kolomnya nanti fieldnya berapa tadi, fieldnya 5. Nah, ini kita buat 5, lalu klik go. Nah, di sini ini kita buat ya nanti sesuai struktur tabel tadi. ID S minus, tipe datanya integer, value nya primary, habis ID nama MHS, tipe datanya dia varchar, filter data varchar, panjangnya PD, berikutnya ini jenis datanya 25, tanggal lahir TGL, spasi lahir, datanya varchar, TGL 100. Nah, kalau sudah seperti ini dia klik save ya. Saya ganti ini dengan cara ya, primary ini masalahnya save. Oke, bisa. Berarti sudah ada satu tabel mahasiswa ini ya, sudah berhasil. Oke, berikutnya bagian-bagian dari PHP MyAdmin. Pertama, browse menggunakan untuk menampilkan record, struktur untuk melihat modifikasi struktur table, SQL untuk menjalankan custom query, insert itu digunakan untuk menginsert atau memasukkan data ke record ya. Export digunakan untuk mengeksporkan database, import digunakan untuk mengimportkan database. Oke, saya rasa untuk saat ini sampai di situ saja materinya. Yang harapan saya kalian mencobanya dan membuatnya. Jangan sampai tidak dikerjakan, karena kamu akan semakin tidak mengetahui
apabila saya lanjutkan materi ini kalau kamu tidak mencoba materi-materi yang sudah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Salam sehat dari saya.